Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali saudaraku ya di kultum yang ketiga Ramadan tahun ini. Pada kultum yang kedua kemarin ya berkaitan dengan perintah puasa di mana diawali diperintahkan hanya untuk orang yang beriman. Berarti ya saudaraku, berarti berkaitan dengan iman ya adalah ada 3 pilar, yaitu akdun, ikrar, dan amal. Nah, berkaitan dengan masalah iman kita belajar ke belakang dulu, di mana ketika awal Rasulullah menyampaikan akidah dulu, la ilaha illallah. Itu di pertemuan kultum yang kedua di Ramadan tahun ini kemarin. Artinya apa? Ketika menyampaikan akidah la ilaha illallah surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, dapat tantangan dari pamannya Abu Lahab ya, jelas terang-terangan menghalang-halangi, sehingga dempet surat Al-Lahab dengan surat Al-Ikhlas berurutan. Inilah 2 surat yang 2 sisi ya, satu sama lain. Itu intinya Rasulullah menyampaikan akidah la ilaha illallah, Abu Lahab menentang dengan berupaya dana dan sebagainya, karena Abu Lahab itu oligarki, istrinya ikut provokasi mengompori, wa mar'atuhu hammalatal hatab, istrinya membawa kayu bakar, artinya enggak kompor, ngompori ibu-ibu mama supaya jangan dengar dakwah Nabi. Itulah pertemuan kemarin ya di hari kedua Ramadan tahun ini. Nah, saudaraku, berkaitan dengan pertemuan yang ketiga di hari Ramadan ini tahun ini ya, nyambung masih soal akidah. Karena saat Rasulullah menyampaikan di Mekah, masyarakat yang musyrikin ya Quraisy itu akidahnya, keyakinannya syirik ya, menyembah berhala. Jadi dimantapkan dulu oleh Rasulullah, dapat tantangan ya, dapat tantangan. Yang nantang pamannya sendiri, yang nyampaikan kebenaran ponakannya Rasulullah. Antara paman dan ponakan bertolak belakang. Tapi kalau zaman sekarang antara paman dan ponakan saling dukung-mendukung untuk kepentingan ya, kepentingan keluarga ya, dinasti gitu. Paman dan ponakan ya berkolaborasi. Beda ya, Rasulullah menyampaikan kebenaran, pamannya menolak. Tapi zaman modern ini justru kebalikannya. Ya begitulah, namanya juga zaman. Semakin demikian ruksaknya, karena sama ya. Mungkin zaman sekarang keluarga kita, ponakan kita, paman kita, orang tua kita dan sebagainya, akidahnya masih rapuh, belum mantap. Nah, makanya Rasulullah getol terus menyampaikan dakwah akidah. Sebab perintah puasa kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa. Orang yang beriman, dan berimannya ini sudah matang sebetulnya. Sebab perintah puasa itu wujud dari praktek peribadatan, pengamalan, praktek syariah berkaitan dengan ibadah puasa. Sedangkan di Mekah masih posisi keyakinan dulu. Ya, lisan dulu, pengakuan hati dan pernyataan lisan, ikrar menyatakan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, itu dulu.
terus mendapat tantangan hingga sampai pada suatu saat setiap hari banyak yang tertarik masuk Islam. Karena Rasulullah menunjukkan, menyampaikannya dengan bijaksana, bil hikmah, dengan santai, pendidikan, dengan kasih sayang, dengan menolong dan seterusnya. Tidak kemudian dengan paksaan. Kalau para pengikut jahiliyah maksa, Bilal, kamu kalau nggak mau kembali ke menganut jahiliyah, adat istiadat, kami disiksa terus. Untuk ada yang beli, Bilal dibebaskan sebagai budak. Ya. Penyiksaannya dipaksa suruh kembali mempercayai patung-patung sesembahan mereka masyarakat musyrikin jahiliyah. Islam tidak, la ikraha fiddin, tidak memaksakan, mangga mau Islam mangga, tidak Islam pun mangga silakan. Itulah hebatnya Islam. Nah, ketika semakin banyak orang memeluk Islam, tadinya hanya hitungan jari, kemudian bertambah 13 tahun akidah dulu. 13 tahun akidah dulu. Nah, kemudian apa? Setelah itu kelihatan banyak. Tadi surat Al-Ahzab itu gandeng dengan An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Ketika datang mereka suatu pengakuan, ya, berbondong-bondong. Di surat An-Nasr itu ceritanya berkaitan dengan banyak orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Lanjutan dari tantangan intimidasi Abu Lahab gagal. Rasulullah berhasil, banyak yang masuk Islam. Nah, setelah surat An-Nasr baru Al-Kafirun. Rupanya orang-orang kafir musyrikin jahiliyah itu, waduh, disiksa, dihalang-halangi, diintimidasi, bahasa mah dikepukin, digigit, dicubit, ya. Wah, nggak mempan, walaupun dicubit, digigit, digeplak, dipenjarain, ya, dikriminalisasi. Umat Islam kuat, tangguh keyakinannya. Nah, ya, akhirnya itu surat An-Nasr itu banyak yang masuk Islam supaya jangan sampai kebablasan penduduk Quraisy itu, ya, banyak masuk Islam, akhirnya kompromi. Ya, orang kafir tuh, ya Muhammad, manggil Nabi itu namanya saja. Mereka orang kafir nggak paham. Bagaimana kalau hari ini aku menyembah Tuhanmu, besok ya engkau nyembah berhala, jadi kompromi, moderasi antara musyrikin dan mukminin supaya rukun. Udah, kami nggak akan halang-halangi, kami nggak akan merintangi, kami nggak akan mengintimidasi. Wis damai lah, kebersamaan. Hari ini aku menyembah Tuhanmu Allah, ya besok kamu nyembah berhala, gimana? Turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Hei kafir, ya nggak bisa. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya jelas dan gamblang. Nah, inilah satu pernyataan akidah mantap, diiming-imingi, ya apapun, sampai pada kesimpulannya setelah gagal ngajak moderasi antara musyrikin dan mukminin, bareng-bareng mencampur adukan peribadatan, kemudian apa? Wah, kalau gitu gini aja deh. Hai Muhammad, orang kafir tetap memanggilnya begitu, nggak manggil ya Rasulullah, ya Nabi, gimana? Ya nggak sopan ya. Wis gini baik, kamu nih kalau mau jadi raja akan kuangkat jadi penguasa Mekah. Tapi kudu nurut. Ya kudu nurut, jangan macam-macam. Kira-kira zaman sekarang ada nggak? Akan kuangkat kamu jadi paku palurah ya di desa. Tapi ingat, aja ngutik-ngutik Bandar Miras, jangan ngutik-ngutik itu kafe-kafe,
angkat kau, ku angkat kau jadi pemimpin, tapi tolong titip nih, aja ganggu si anu nih. Persis jadi peristiwa yang di zaman Rasulullah itu si musyrikin jahiliyah itu menyampaikan seperti itu, ya. Akhirnya apa? Tolak jabatan pimpinan negara, ya apa Mekah kaum Quraisy. Ya udah kalau gitu, barangkali pengen harta, ku kumpulkan para oligarki kekayaannya, ku berikan kepadamu, asal kau stop jangan menyebarkan Islam. Tolak juga. Ya wes, aku beri kau istri yang cantik, pilih yang paling cantik di Mekah, ceng wira. Ya. Tolak juga jabatan, tahta, harta, wanita, tolak. Itu yang bikin mentalitas rusaknya manusia. Nah, dengan berpuasa, ya, dengan berpuasa insya Allah mantap. Puasa itu meningkatkan kualitas iman. Ramadan artinya membakar iman. Nah, oleh karena itu, ya, kita lanjut untuk pertemuan berikutnya di kultum yang keempat, ya, besok kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama menyatakan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kunyatakan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Ya, nas'alukal jannah, aku mohon surgamu ya Allah. Masukkan kami dalam surgamu. Wa na'udzubika minan nar, ya Allah aku tolak, aku enggak mau nerakamu. Ya, makanya pintu surga dibuka Ramadan, pintu neraka ditutup. Banyak berbuat amal kebajikan, merema pahala, maka stop kemaksiatan, tutup pintu neraka. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pengampun, tuhibul afwa, engkau suka kepada orang yang minta ampun, fa'fu anna, maafkan kami. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.